Artinya, hak untuk memilih masih melekat pada anggota ABRI, yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau TNI Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syakban Sartono di channel Bidik Casting. Rasa-rasanya hampir sebulan lamanya channel ini jarang mengupload video atau konten yang berkaitan dengan hot news atau trending topik. Sebagaimana identitas channel ini yang selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan trending topik, baik itu di sosial media maupun yang terjadi secara nyata di bangsa ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Namun melalui video ini juga kita ingin membahas satu hal yang juga cukup menjadi perhatian publik beberapa tahun belakangan, bahkan di beberapa hari yang lalu, karena momen, situasi, dan kondisinya sama sebagaimana yang terjadi di beberapa tahun lalu. Hal yang ingin kita bahas adalah terkait dengan kedudukan anggota TNI Polri dalam kontestasi pemilihan atau dalam kontestasi politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara soal kedudukan TNI Polri dalam hal kontestasi politik, kita mestinya mengupas lebih dalam soal sejarah awal mulanya, ya, anggota TNI Polri mengikuti atau memiliki hak untuk digunakan dalam kontestasi politik. Sejarahnya pertama kali di pemilu pertama 1955 itu masih ABRI dulu, itu memiliki hak, ya, memilih maupun dipilih, ya, dalam kontestasi politik. Namun hal ini, regulasi ini mengalami perubahan pada masa Orde Baru. Hal ini sejalan dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, yaitu anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih, dan ini diperbolehkan atau dipertegas lagi, dipertahankan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang perlu kita garis bawahi di pasal 11 ini adalah anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih. Artinya hak untuk memilih masih melekat pada anggota ABRI, yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau TNI Polri. Nah, anggota ABRI tidak menggunakan hak. Nah, artinya haknya ada tapi tidak digunakan. Sampai kapan batas waktunya? Ada regulasi yang mengatur tentang hal itu. Adapun di masa Orde Baru hingga 2004 itu terdapat perwakilan anggota ABRI di parlemen, dan anggota fraksi ABRI ditunjuk langsung oleh institusi ABRI itu sendiri. Jika kita lihat di negara yang lain, dari data internasional, dari IDEA kalau saya tidak salah, dari Institute for Democracy Electoral Assistance, ini data internasional, menyebutkan bahwa hak untuk memilih bagi militer ini hanya dilakukan oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Kongo. Ya, negara selain itu, negara-negara Portugis, negara di luaran sana, tidak menggunakan hal ini karena dianggap bisa mencederai demokrasi. Ya, maksudnya bahwa di negara lain ada pemilihan langsung yang dilakukan oleh militer secara langsung. Namun karena di negara kita ada kekhawatiran terjadinya konflik elektoral
atau konflik yang mungkin efeknya jauh lebih besar daripada demokrasi yang kita idamkan, maka hal ini, hak untuk memilih ini kemudian ditahan. Namun di undang-undang desa, di undang-undang desa kita akan berbicara terkait dengan pemilihan kepala desa juga, karena ada tafsiran dalam yang ini kita sebutkan salah kaprah dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang terbaru ini tidak menyebutkan secara eksplisit, secara detail soal kedudukan TNI Polri dalam undang-undang ini. Karena hanya disebutkan syarat memilih di Pilkades adalah warga setempat dan yang berusia di atas 17 tahun. Kita titik fokusnya pada pembahasan Pilkades, karena ada beberapa desa di negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan beberapa tahun lalu 2019 mulainya hingga beberapa hari ini, dan bahkan akan terjadi 1 tahun yang akan datang juga, ada pemilihan kepala desa secara serentak di Indonesia. Ini kemudian diikuti oleh beberapa oknum anggota TNI Polri yang masih aktif. Sebut saja di daerah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, itu kurang lebih ada 6 anggota polisi ikut dalam kontestasi politik, dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Namun kabar yang kita dengarkan, 5 diantaranya pensiunan dan 1 masih sebagai anggota aktif dan menduduki jabatan penting dalam satuan kepolisian itu sendiri. Nah, rekan-rekan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Makassar juga sudah melakukan pelaporan terkait dengan keikutsertaan anggota Polri ini di divisi profesi dan pengamanan atau Divpropam Polda Sulsel terkait dengan hal itu. Baik rekan-rekan sekalian, jika kita merujuk pada undang-undang, pada aturan, pada regulasi, maka anggota TNI ataupun Polri yang ikut dalam kontestasi politik sedikitnya ada 3 aturan yang dilanggar. Yang pertama adalah aturan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah kalau di kepolisian melanggar Perkap, peraturan Kapolri. Dan yang ketiga ada peraturan pemerintah. Ini sedikitnya ada 3 kategori ini yang dilanggar jika seorang anggota Polri aktif, yang masih aktif mengikuti kontestasi politik. Nah, kalau dalam undang-undang itu di pasal 28 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu menyebutkan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Itu di pasal 28 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, itu ayat 1-nya. Nah, di ayat 2 menyebutkan bahwa anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Sebagaimana tadi, itu turunan dari undang-undang yang kita bahas pada awal tadi. Turunannya adalah di Undang-Undang nomor 28 itu anggota Polri tidak menggunakan hak. Memang ada haknya, tapi tidak ia gunakan untuk memilih dan dipilih. Jadi untuk memilih saja dia tidak boleh, apalagi dia juga ikut serta untuk menjadikan dirinya sebagai calon dalam kontestasi politik. Nah, di ayat ketiga itu anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Polri setelah mengundurkan diri atau pensiun. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar polisi, dan di luar kepolisian, jika dia sudah mengundurkan diri atau telah pensiun purna tugas dari tugas yang diemban oleh negara.
Nah, hal ini berbeda dengan jika dia duduk dalam jabatan bukan jabatan politis. Ya, seperti ditugaskan ke KPK misalnya, atau ditugaskan ke BUMN misalnya, atau ditugaskan ke daerah-daerah yang dianggap vital yang seharusnya anggota Polri berada di situ. Nah, itu berbeda dengan hal ini karena yang disebutkan dalam undang-undang adalah politik praktis. Dia tidak boleh melibatkan dirinya dalam politik praktis. Nah, itu bunyi undang-undang secara umum. Nah, kalau di asas kita yang lebih tinggi adalah undang-undang. Nah, yang ketiga adalah undang-undang. Nah, yang kedua kita di peraturan Kapolri juga seperti itu. Di peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 itu di pasal 12 huruf D dan E itu setiap anggota, ya dalam hal ini anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak diperkenankan untuk melibatkan diri dalam politik praktis. Ya, ini perkapnya jelas, peraturan Kapolri jelas. Ini karena turunannya dari undang-undang tadi, sehingga Kapolri membuat satu peraturan yang mengikat anggotanya, ya, di dalam huruf pasal 12 huruf D itu jelas. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak boleh melibatkan dirinya dalam politik praktis. Nah, hal senada juga ada dalam peraturan pemerintah. Di PP nomor 2 tahun 2003 juga menjelaskan di pasal 5 huruf B itu menjelaskan hal yang sama. Nah, tadi di Perkap, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, yaitu di pasal 12 huruf D itu Perkap nomor 14 tahun 2011. Begitu juga terjadi di peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 di pasal 5 huruf B. Itu juga jelas larangan bagi anggota Polri untuk ikut dalam kontestasi politik. Nah, yang terjadi di beberapa daerah setelah kita melakukan konfirmasi dalam hal ini yang terjadi di Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan, itu Kapolresnya membenarkan anggotanya ikut terlibat dalam kontestasi politik. Dan konon memberikan rekomendasi, dan rekomendasi itu ditujukan di Polda, dan Polda memberikan izin sehingga anggota Polri aktif ini ikut dalam kontestasi politik. Namun kita belum tahu seperti apa regulasinya, seperti apa aturannya. Yang jelas kalaupun ada aturan itu bertentangan dan sangat bertentangan dengan undang-undang. Nah, azas hukum kita itu kalau sudah diatur dalam undang-undang, apalagi diperjelas lagi dalam peraturan sektoral Polri, dalam hal ini adalah Perkap, maka tidak boleh lagi ada aturan yang bisa membantah hal itu. Apalagi aturannya mungkin hanya atas perintah pimpinan misalnya, atau atas kebijakan pimpinan. Itu tidak boleh karena bertentangan dengan undang-undang. Kita kenal asas hukum kita adalah lex superiori derogat legi inferiori. Kalau ada aturan yang lebih tinggi itu bertentangan dengan aturan yang lebih rendah, maka aturan yang di bawah itu batal demi hukum. Itu jelas. Yang kedua ada azas hukum kita lex specialis derogat legi generalis. Di lex specialis ini jelas bahwa ada aturan Perkap nomor 14 tadi ya. Nah, Perkap nomor 14 tahun 2011. Itu spesialis, lex spesialis yang mengatur secara eksplisit, secara spesial terhadap anggota Polri bahwa dia dilarang untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Ya, sehingga konsekuensi dia boleh ikut serta jika dia telah mengundurkan diri atau telah purna tugas dari jabatan sebagai abdi negara. Karena sejatinya polisi adalah pengayom dan menjaga keamanan dan ketertiban warga negara yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apapun alasannya, hal ini bertentangan. Ya tadi, kalau secara umum dia bertentangan dengan undang-undang dalam pasal 28 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, ini secara umum dia bertentangan dengan ini, dan berlaku adalah asas hukum kita lex superiori, karena lebih super, lebih tinggi.
undang-undang itu lebih tinggi. Apalagi diperkuat lagi, diperkap. Ini lex specialis derogat legi generalis. Jika ada yang mengatur secara eksplisit, secara sektoral dalam hal ini adalah institusi Polri, maka tidak boleh lagi ada aturan, atau aturan ini mengabaikan aturan yang secara general, secara umum mengatur. Nah, kalau ada aturan seperti itu. Nah, jelas bahwa 3 aturan ini secara otomatis konsekuensinya adalah membatalkan calon yang backgroundnya adalah seorang anggota polisi aktif. Oleh karena itu, melalui video kali ini juga ya bisa menjadi timbangan bagi divisi Propam Polda Sulsel maupun panitia penjaringan atau panitia pencalonan kepala desa agar bisa membatalkan calon kepala desa yang masih aktif sebagai anggota Polri, kecuali ia telah mengundurkan diri atau setelah ia pensiun purna dari tugasnya sebagai abdi negara. Oleh karena itu, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak atas waktu yang dipersiapkan untuk menonton, menyaksikan video kali ini. Jika rekan-rekan sekalian ada tanggapan, ada komentar yang positif yang bisa membangun, juga ada sanggahan terkait dengan pendeknya pengetahuan kami tentang hal ini, maka bisa mengutarakannya di kolom komentar. Dan kami tunggu, kami akan mengucapkan terima kasih atas sesi yang rekan-rekan sekalian gunakan untuk bisa saling berdiskusi terkait hal ini. Demikian saya Syakban Sartono, pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Bidik Cast.